warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke YouTube channel Rakyat Sinting Shop. Dan kesempatan kali ini gue mau ngucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Karena kita di masa pandemi ini makanya masih pakai masker. Izin gue copot. Masih Covid ya. Tapi nggak berhenti untuk berkreasi. Nah, kesempatan kali ini gue mau nge-review sedikit tentang X-Max yang banyak banget di request sama orang. Her name is Launte. Ingat, Launte, bukan Launte. Ini motornya Koh Ricky Hadi yang banyak banget di request sama netizen untuk di review apa aja partnya, dan kebetulan lagi ditaruh di RSMS. Yuk, jangan lupa di subscribe, like, and share ya. Nanti kita saksikan video detailnya apa aja dan kita bakal belah satu-satu apa aja. Ini X-Max nya kenapa sih warnanya pink? Karena emang Koh Ricky Hadi itu dari dulu, dari zaman main di Nuvo, main di PCX, dan naik kastanya cepet banget, langsung main Moge. Kebetulan beliau juga punya X-Max ya, jadi kita mau bahas dari apanya dulu nih. Apa dari historinya, detailingnya, grebek engine-nya. Bakal kita bikin 3 episode ya, karena banyak banget pasti kalau diceritain dari awal. Oke, gue ceritain sedikit dari awal history ini motor bisa ke RSMS dan ke Ganesha Latte. Jadi pertama kali ini X-Max dulu, gue lupa deh warnanya apa ya, putih kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Pintar gue tanya ke Ricky, gue nggak sempet nanya sih. Dia dulu punya ini X-Max masih standar dealer, karena dulu setahu gue kenal ko Ricky itu pas lagi main di Nuvo. Gila dia motornya. Terus main di PCX itu fenomenal banget ya. Kalau gue bilang harusnya sih dia the king ya, best of the best CBU kalau nggak salah. Dulu acaranya di Tyrets di Bandung, itu pagelaran kontes yang dibikin sama anak-anak lokal Bandung, tapi keren banget itu, Thailand Style Ibis. Dia dulu adopsinya full titanium PCX nya, CBU dia punya kalau nggak salah ya. CBU dulu sama Ko Vincent, yang bawa Ko Vincent. Ini dia, kita cerita sedikit tentang historinya Ko Ricky ya, bisa kenal sama kita. Terus nggak lama main auto fitting, dan dia beli R6 kalau nggak salah Moge. Dia sempat komen bakso dan ke gue juga bikin auto fitting kayak gitu tuh, quick release autoban. Nah terus dari situ dah mulai akrab, intensif kan tuh, kontek-kontekan. Nah kalau nggak salah dulu pas gue lagi dapet customer orang Cirebon, gue touring karena motor gue enak waktu itu ya, alhamdulillah ya, diterima sama orang-orang touring juga, safety, aman, nggak jebol, nggak apa. Akhirnya orang Cirebon datang ke RSMS, gue bilang bukan gue yang buat, di Bangkomeng di Ganesha Latte. Akhirnya gue buat garap di sana. Pas gue mau kirim pulang, jadi motor dibawa riding dari Cirebon ke Jakarta,
Terus dari Jakarta udah selesai seminggu kalau nggak salah tuh, gue towing disuruh ke Cirebon. Kebetulan malam itu Ko Riki lagi mampir ke bengkel gue di RSMS. Waktu itu kalau nggak salah anaknya sakit deh. Akhirnya ngobrol tuh, sharing-sharing. Gue juga ada X-Max, iya gue tahu kok. Terus mau diapain? Gue kayaknya mau main mesin nih. Terserah lu. Akhirnya motor itu udah naik ke mobil gue ya, towing. Itu warna kuning. Warna kuning punya Om Wendy Ferdinand di Bali, di Cirebon. Gue mau kirim. Nah, diturunin lagi sama dia. Coba gue tes apa aja nih yang di upgrade. Ya ini sih paketan 17,5 kalau nggak salah dulu. Pertama kali starting awal tuh 17.500.000. Dites sama dia tuh tartor. Kayaknya menarik nih mesin nih. Dioprek-oprek, ya terserah lu kok. Lu kan hatam nih kalau buat banda-banda moge branded ya, ibaratnya nempel di Matic lah ya, lu lebih hatam deh. Nah pas di engine tuh dia nafsu banget kayaknya. Gue pengen dong dibikin kayak gini, tapi silent ya, karena temen gue juga banyak nih yang X-Max lain, tapi tempatnya bengkelnya gue nggak kasih tahu ya, kata dia gitu. Oh ya udah, emang kenapa? Enggak, gue buat ridingan aja. Akhirnya tuh dia naruh motornya. Ini pas lagi dicat warnanya pink. Ingat banget itu gue suruh ambil motornya di temennya di Jakarta Motor Center kalau nggak salah deh, apa Motor Sport ya. Dia ambil di sana, gue anter dong ke Pejaten. Dari Pejaten gue dropship ke Cipinang, digarap deh tuh paketan 17.500.000. Apa aja dapetnya? Ya paket 292 lah, ala-ala touring, as, balancer, eco. Udah selesai kayak gitu, motor telanjang. Dan ini motor fenomenal karena gue dulu bikin paketan 17.500.000, jual horsepowers ya. Horsepowersnya dulu di angka 27 sebenarnya, 25. Kita bilangnya 25. Tapi kalau di Dynojet itu 27 28 ya, alhamdulillah maksudnya. Nah, ini motor bisa sempet nyentuh 30 horsepower. Semua orang juga kaget, buildernya aja kaget. Ih, gila nih motor kok hoki gitu kan, dengan part semua yang sama, dialan angkanya sama, semua yang nempel di motor gua sama. Gue dapat 28,9 kalau nggak salah. Nah, ini motor dengan spesifikasi kayak gini kok bisa dapat 30? Apa aja ini? Oh, berarti mungkin dalam-dalamannya ya, kan gue bilang semua motor walaupun baru kan nggak semuanya sama. Nah, ini motor bener-bener hoki dan pecah rekor dulu 2018 2019, kayaknya 2019 deh. Pecah rekor di bengkel Ganesha Latte itu hampir 30 horsepower. Dari situ tuh udah mulai banyak nih. Ini kita selama ini dyno di tempat satu Dynojet di Duta Motorsport. Nah, semuanya kaget kan, 30 horsepower apa aja kuncinya? Padahal semuanya partnya sama. Hoki mungkin bonus lah buat dia. Akhirnya dia sempat jalan-jalan sini, jalan sono, jalan sini, jalan sono. Sempat ke Bandung juga kan. Waktu itu kalau dilihat di Instagramnya Ko Riki tuh sempat gosong belakangnya karena emang tanjakannya parah. Akhirnya dari 292 gatel karena dia emang speed lover ya. Basically-nya setahu gua Ko Riki Hadi itu dragster mobil. Dia punya mobil Honda Jazz itu dibikin drag di Sentul. Jadi kalau bikin motor atau mobil kenceng ya udah nggak kaget gitu dengan budget yang dikeluarin, dan part-partnya dia juga paham kan, part-partnya yang apa aja yang ditempel gitu. Akhirnya puas sementara puasnya. Nggak lama temennya datang ke bengkel gue juga, si Pavin Anvil itu, si Erga, Mas Erga gue bilangnya. Itu juga sama bikin di gua. Nah, dia dibilang jangan bilang-bilang kalau gue bikin di lu. Soalnya gue lagi silent, ibaratnya persaingan sehat nih, sama satu tongkrongan di berlima ya, moge ya, seinget gue ya. Itu ada yang main X-Max 2 atau 3 orang gitu. Nah, dia beda-beda bengkel. Nah, dia akhirnya ke Bang Komeng, enak tuh. Akhirnya dikasih tahu juga, dia yang bilang suruh silent, tapi dia yang ngasih tahu. Gue bikin di Raket Sinting, tapi Raket Sinting lempar lagi ke Ganesha Latte. Gue dikenalin langsung sama Inu, dan gue juga nggak ada kepentingan ya. Ko Riki transfer berapa ke gue ya gue langsung purein lagi ke Bos Komeng. 17,5 dari Ko Riki ya gue kasih 17,5. Terus gue seberangin kontaknya, gue ajak ketemuan, nyambung dah tuh, karena emang basically Bang Komeng kan lagi itu waktu itu lagi gila-gilanya main di mobil kan, nyambung cerita omongan, udah emang bocor juga kan.
Ya kalau gue pikir tingkat pertemanan itu makin binatang yang keluar, kalau gue pikir makin akrab mereka kan. Ya udah akhirnya bikin lagi di 344 cc. Ini motor pakai piston 75 LHK dengan diameter pistonnya 75, terus pakai bloknya ultra speed. Seingat gua 344 waktu itu kalau nggak salah ya. 344 dia nggak 335, sorry 75 itu pistonnya 335 cc. Nggak puas, terus Bang Komeng bikin inovasi produk yang pakai block guard. Sempat gue posting di Instagram gue, ada namanya block guard. Nah ini prototipenya ada di sini, kelinci percobaannya di sini, dan berhasil loh. Dan ini bakal dijual banyak nanti. Nah, block guard itu yang kayak di mobil, teknologi mobil tapi dimasukin ke motor. Jadi anti turun lah boringnya. Akhirnya dia pakai Seher 78 dulu. 78 sempat fenomenal, tembus di angka 40 horsepower. Pusing tuh. Itu yang pernah gue bilang perkara knalpot dari 35 ke 40. Terus si Erga udah di CS tuh di satu bengkel. Pokoknya mereka apa ya, nastabikul khairat ya, berlomba-lomba dalam kebaikan kan. Tapi berlomba-lomba main kenceng-kencengan. Ya mekanik gua aja yang pusing, Bang Om. Ini gimana sih maunya nih? Si Pavin maunya lebih kenceng dari Ricky Hadi pengennya lebih kenceng dari Pavin. Si Mas Erga ya dia mikir, ya udah nggak masalah, terserah. Lu mau kebut-kebutan berdua nggak masalah, di penting sih dia kan bayar gitu kan. Lu sama speknya berdua, tapi kan bobot lu beda. Yang satu 110 kilo, yang satu 120 atau 115 kilo gitu. Akhirnya yang satu gila di mesin, yang satu gila di penampilan. Tapi mesinnya juga serem. Dan ini sempet lama dia di 78, naik lagi ke 79 karena dia pengen lagi. Pokoknya kalau ada inovasi baru nih, Bang Komeng bilang, nih gua ada racikan baru nih. Ya, dia orang pertama yang gua duluan motor gua pasang sebelum Mas Erga, begituin deh. Pokoknya gua duluan dah. Jadi ini kalau gua bilang nih, spesialis prototipenya untuk seher-seher gede yang aman. Dan ini motor juga udah nyentul ya, karena ya emang tadi gue bilang ya, speed addict nih Koriki. Basicnya dragsternya mobil, terus pindah ke motor-motor kecil buat kontes, terus pindah ke moge, dan dia punya X-Max ini. Akhirnya dipakai buat nyentul dong, dengan bodi yang kayak gini. Gue bilang, lu nggak ngeri lecet? Nggak apa-apa, jatuh masih ada kan dealer, masih ada kan yang jual partnya. Jatuh dong dia, jatuh di R berapa gitu, ntar ada di atas nih di Koriki itu jatuh. Nah dia ketawa-tawa tuh kan, canda-bercanda. Gue ada grupnya waktu itu kalau nggak salah, gue berlima bikin grup lucu-lucuan gitu kan. Ya udah dari situ dia bilang, ya udah nih gimana nih enaknya nih, ya lanjutin lah, ngapain perkara jatuh mau pensi gitu. Ya enggak lah, nggak bakal lah, jatuhnya jatuh lucu. Karena waktu itu bikin downdraft yang ke atas kan, sempat banyak debu yang masuk, jadi sehernya baret. Akhirnya yaitu asal muasal pakai 79. Jadi apa aja yang bakal kita belah satu-satu, tadi historinya udah kita baca ini dari awal sampai sekarang ini. Dan belum lama ini Ismail di 500 meteran tapi kalah. Tapi lu menang bos. Dalam harfiah lu kalah, tapi dalam ilmiah ya lu menang. Satu, lu ngikutin zaman teknologi. Kedua ya, this is Indonesia ya, yang udah bikin motor kencang di Indonesia, yang dibuat sentul atau dibuat drag kayaknya masih bisa dihitung jari ya. Kalau kontes ya semua orang bisa lah, bolt on. Kalau ada duitnya semua ditempel, ganteng. Tapi yang bisa bikin motor kencang, awet dan aman masih bisa dihitung jari lah. Akhirnya waktu itu dia sempet road race, latihan bareng teman-teman mogenya. Udah tuh ada tuh videonya yang dia nyalip Ninja 2,5 nggak pakai, insya Allah nggak pakai permisi, langsung lewat gitu kan. Udah saking enaknya ya, maklum ya, toksik sih mulutnya dia juga parah. Digesek-gesukin, dia lupa dong standar 2-nya masih nempel, masih nyangkut. Jadi masih nyangkut wajar aja.
nyangkut terus kan gitu. Akhirnya apesnya dia jatuh, ya itu nggak masalah sih, dia juga ketawa-tawa. Gue pikir gue tanya, lu nggak kenapa-napa jatuh? Ya nggak apa-apa lah, jatuh biasa, orang pakai werpak kok. Yang gue pikirin bukan elunya gampang deh, part-part lu gimana, jahat gitu gue pada. Oh Cina, lu kenapa jatuh gitu kan, jadi rasis gue. Enggak apa-apa, gue serius. Oh enggak, nih di grup rame, nggak masalah. Akhirnya dia knalpotnya yang baret, tapi baretnya juga nggak parah sih, jadi di lehernya doang, lehernya baret. Akhirnya bikin leher ciptain yang baru. Nah dari situ tuh, dari road race, karena nggak ada event lain ya, ibaratnya buat di road race sendiri nggak ada kan 250 cc Upmatic kayak gini. Kalau disentul kecil ya abis lah, dia kegulung sama beat, nggak dikasih napas ini dia. Makanya dia main disentul gede, kurang ajarnya nih Matic, makanin 2,5 batangan. Itu yang bikin dia makin, wah ini Matic siapa nih, wah ini bikinan siapa nih, wah ini owner siapa nih. Ya karena mereka semua ibaratnya ruang lingkup di motor itu dia lagi ya. Kok Ricky bilang ya udah itu bikinan Bang Komeng, gue bengkel di Ganesha Latte. Ya dari situ dia sempat lama tuh vakum, motor nangkrak aja di bengkel. Bete dia, kayaknya betenya bukan karena arti nggak mau main motor lagi, ternyata lagi bangun motor Ninja. Dan ini jadi terbengkalai, Ninjanya udah kelar, baru ini digarap ulang. Ya gue komporin sedikit, turun lah 201, jelas eventnya resmi, hadiah 1 2 3 udah jutaan, modal 500, gue bilang gitu. Ya udahlah, masukin lah, ya kompor juga kan gue, masukin eventnya. Terakhir gue mau daftarin ini di Cicangkal, gue udah prepare sama Bang Komeng, sama ownersnya, sama si Ricky Hadi itu, prepare habis-habisan dah nih nyeting ini sampai ketemu time yang bagus di 201. Akhirnya kita pakai Saiful Cibeb buat bawa nyeting waktu itu. Dan perihnya nih, sakit tak berdarah, H-2 giliran gue mau daftar, gue mau ikut sebenarnya di kelas Matic FFA campuran, Matic FFA. Nggak ditulis loh di situ cc-nya berapa. Udah gue pede dong, nyeting terus, udah dapet time-nya bagus. Pas mau daftar nggak bisa, karena apa? Maksimal cc di 250. Wah sempet adu debat juga lah gue. Ya gimana mau ikut drag, sedangkan dia baru lahir aja udah 250 cc di sisi Indonesia, bukannya Thailand, bukannya Eropa yang 300 cc. Ini baru lahir aja udah 250 cc. Terus mau diikutin drag kelasnya berapa? Oh pokoknya maksimal di 250 cc, kelas Maxi Series dan Matic eksklusif kalau nggak salah. Nah dari situ tuh nggak jadi event di Bandung. Ya udah, kesel nih Dani, gimana sih ini udah rapi. Ya habis gimana, gue udah ngomong sama tukang scrutingnya nggak boleh, gue udah ngomong mau pendaftaran nggak boleh. Udah ikutin bracket gue nggak mau ikut bracket, tebak-tebak buah manggis kalau kata dia gitu. Kalau ibaratnya drag, karena dia basicnya dulu drag kayak FFA juga, ya udah makin kecil time lu ya itulah juara. Jangan bangga di bracket 10, bracket 9, bracket 8, ngapain? Ya kalau bracket misalkan timing lu bisa 7, bisa 6 kan mustahil. Maksudnya nggak ada yang mustahil dengan bobot segini. Ya akhirnya nggak bisa, ngilangin kekecewaan. Gue bilang ya udah ganti rasio, kita main GoPayMeter lah, iseng. Akhirnya kemarin dites tuh main GoPayMeter. Ya buat lucu-lucuan sih sebenarnya, buat benar-benar kompetisi ya, bukan nyari uang di situ. Kita bukan judi juga, ya urusan yang lain lah kalau kayak gitu. Ya kita mikir di sini kita tes pembuktian, ajang pembuktian kita ya di event lah. Lu boleh ngomong motor lu kenceng, motor lu safety, tapi kalau kata lu sendiri siapa yang mau bela? Ya maksudnya dia, ya udah gue mau buktiin. Buktinya apa? Ya udah ikut event. Kalau emang lu kenceng, time lu kecil, ya lu bener, ngomongan lu nggak cuman bacot doang. Ya akhirnya kemarin dicoba dites main 500 meter, walaupun kalah sama Mio buntungan. Dari beratnya aja tuh beda kan. Jadi juga masih teknologi lama, karbu. Ya bukannya mau ngecilin karbu atau gimana, ya modal 5 juta juga karbu bisa lah kenceng. Tapi kalau main di injeksi, beli ECU nya aja 5 juta kurang.
Ya bukan masalah budget ya, dibalikin lagi ke situ kan, ibaratnya makin kesini kita nggak mau buta teknologi, nggak mau buta apa ya, nggak mau buta tentang perkembangan zaman lah, makanya diikutin terus. Akhirnya main ya, walaupun kalah tipis kok tiktak. Kalau gapnya itu ya seingat gue 0,5 lah, nggak sampai 1 detik ya, walaupun di situ harga ya. Akhirnya diketawa-tawa juga, ya udah ntar mau ada part 2. Jadi gitu aja historinya. Kalau ada yang mau ditanyain tentang si Lonte ini, dia sempat banyak yang nge-review ya, teman-teman mogenya tuh banyak yang nge-review, youtuber yang kondang. Gua di sini cuman ibaratnya apa ya, calo ya, ngurusin motornya. Kalau dicalo kan gue ngambil untung, tapi kan gue nggak ngambil untung sama dia, kita satu atap kok. Lu urusannya sama Bang Komeng, tapi kalau ada apa-apa lu urusin. Aduh, gue lagi aja, ya udah, namanya temen CS, ya udah. Nah sekarang ditaruh di Pejaten, bakal gue balikin lagi sebenarnya kalau udah buka ya Ganesa Latte. Jadi kayaknya gitu aja story tentang si Lonte ini, motor X-Max Pink yang mungkin dari Sabang sampai Merauke udah pada kenal ya. Kalau Indonesia punya X-Max yang kebut juga, warnanya pink kayak di Thailand. Jadi nggak usah lah banggain negara-negara tetangga, walaupun harfiahnya mereka lebih unggul dibanding kita, harus kita akuin ya. Tapi baik lagi, di sisi Indonesia kita harus bangga sama hasil karya Indonesia sendiri. Dan ini gue buktiin, kita buktiin, Indonesia juga bisa. Insya Allah kalau border buka, kalau COVID bisa keluar, bisa berhenti ya, maksudnya udah bisa hilang di muka bumi, nggak nutup kemungkinan nih X-Max gue bakal terbangin ke Malaysia atau ke Thailand, kita adu time di sana. Insya Allah itu cita-cita kita bareng-bareng. Kita juga pengen dong, ini motor kencang di Indonesia katanya, kita adu sama Malaysia yang kencangnya ayo, kita adu sama Thailand yang kencangnya ayo. Tapi ingat, bicara CC. Karena kalau Malaysia dan Thailand itu FFA, satu bukan NA, kedua ya mereka pakai teknologi yang benar-benar turbocharged, NOS, terus apalagi ya, oh banyak dah. Makanya kalau kata mekanik gua, kalau sama-sama CC-nya sama, gua berani jamin masih pede gua ngelawan mereka. Tapi kalau udah FFA 500 cc apalagi pakai NOS, mau kemana pergi. Karena di Thailand itu 201 dan 402 ada kelasnya. Di Malaysia dragnya ada kelasnya, road race-nya juga banyak sama. Malaysia dan Thailand X-Max-nya karena berkembang, karena mereka banyak event road race dibuka kelasnya, event drag juga dibuka. Jadi gue harap buat di Indonesia, tolonglah event road race-nya dibukain buat di X-Max Matic yang gede bongsor kebo ini. Dan satu lagi, kalau gue ke Bang Komengnya gue bilang, lu jangan ngomong aja bos, lu bilang kan dulu kebo aja lu asal ada EC-nya lu bisa lu bikin kencang. Ini sama kayak kebo nih, gede banget di motor, makanya sering banget gue bilang dia kebo. Ini sama kayak kebo ini, coba lu bikin kencang, ya kencang banyak, hasilnya juga banyak. Kalau buat touring udah nggak usah dihitung jari deh. Tapi yang buat balap, coba akhirnya dibikin, dibuktiin, ya lu nantangin gua, nih gue bikin nih kencang. Cari bos-bosan yang gila, ketemunya Koriki sama-sama gila. Udahlah, gue cuma nyimak kayak, jadi gue yang dianak tiriin jadinya. Jadi gitu aja tentang si Lonte. Ntar kita bakal detailing di part 2 apa aja yang nempel di Lonte, dan di part 3 kita bakal belah grebek engine-nya apa aja isinya. Itu aja, sekian dari gue histori tentang si Lonte. Maaf ya Kof kalau ada salah-salah, bukan yang ngarang-ngarang, ini sepengetahuan gue, seingat gue. Jadi gitu aja. Jangan lupa yang tadi gue bilang, like, share, and subscribe. Bunyiin lonceng di samping, karena gue lagi nguber supaya ini gila nih, karena banyak banget nih permintaan orang-orang, Bang Lontenya Koriki dong, Bang Lontenya Koriki. Gue kabulkan permintaan kalian, mumpung lagi di sini gue udah izin sama dia, sama Bang Komeng. Yang penting di sini attitude ya, kita izin dulu, kita tanya dulu, is okay, bungkus. Dan ini kita sajikan sedikit review tentang histori dari Lonte. Oke, gitu aja. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.